warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, serta segenap santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga saya dan kita semua bisa hadir dan menjemput momentum Hari Santri Nasional tahun 2025. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada beliau yang halus tutur katanya, indah perangainya, bagus rupanya, dan mulia akhlaknya. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada momen Hari Santri Nasional tahun 2025 ini, marilah kita para santri menyongsong cita-cita nasional jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045. Indonesia Emas tahun 2045 disusun atas 4 pilar strategis yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan. Yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu peningkatan kualitas SDM, inovasi, kreativitas, penguasaan iptek, dan kesehatan. Yang kedua, ekonomi berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi yang tidak merusak lingkungan ekonomi hijau, hilirisasi industri, ekonomi digital, sektor maritim, dan usaha bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan, yaitu mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperkuat daerah yang tertinggal, pemerataan infrastruktur dan layanan sosial. Dan yang terakhir, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, yaitu penegakan hukum, reformasi birokrasi, stabilitas politik, keamanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Masih cukup lama ya, namun cita-cita besar negeri ini harus kita rencanakan dan kita perjuangkan sedari jauh-jauh hari. Sejatinya santri mengambil peran besar untuk memajukan bumi pertiwi. Bukan hanya sekedar pasukan bersarung yang menggaungkan resolusi jihad, tapi santri juga ikut berperan dalam menggapai cita-cita Indonesia maju.
Dewan juri dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dulu para santri ikut berkontribusi bersama bangsa ini dalam menumpas penjajah menggunakan senjata, sekarang kisahnya menjadi sangat berbeda. Santri hari ini adalah santri milenial, santri kreatif, dan santri yang percaya dengan kemampuan diri. Sudah bukan zamannya lagi jika santri tidak mengerti dengan teknologi. Dan sudah bukan zamannya lagi jika santri tidak boleh berprestasi di bidang sains dan akademik lainnya. Untuk itulah para lembaga pesantren dan madrasah diharapkan mau dan mampu mengembangkan kurikulum, kualitas pengajar, serta kualitas output santri agar di hari mendatang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dewan juri dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jutaan santri di Indonesia yang saat ini sedang menempuh ilmu. Meski banyak yang mengambil peran penting untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Sebenarnya, akhlak adalah poin utama yang paling penting. Kita semua sama-sama tahu bahwa tidak sedikit anak-anak muda yang sekarang sudah mulai bobrok akhlaknya. Sudah mulai liar lidahnya dengan kata-kata kotor dan kasar. Serta sudah mulai luntur perilaku hormatnya. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Artinya, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ilmu pengetahuan memang penting. Kecerdasan juga penting. Tapi tetap adab dan akhlaklah yang paling penting. Dewan juri dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita semangati para santri untuk terus istiqomah di jalan kebaikan. Motivasilah para santri dimanapun mereka berada untuk terus belajar, menebar kebaikan, jihad fisabilillah, serta memperbaiki diri menuju takwa. Mungkin cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita semangati para santri dan bangga menjadi santri. Saya akhiri dengan pantun, di taman ada mawar berduri, di sebelahnya ada bungkus mie kari. Saya bangga menjadi santri karena santri adalah harapan negeri. Akhirul kalam billahil hidayah wa taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.